Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Kamiluddin Malewa yang saat ini ditunjuk sebagai juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Nusantara Raya. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa saya juga merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengawas Bapak Valentino Napitupulu. Yang saya hormati Bapak Arman Jamal sebagai anggota pengawas Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Nusantara Raya. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Nusantara Raya, Sekjen, Pak Bendum, dan wakil-wakilnya. Dan yang saya banggakan, para wakil ketua umum 9 wilayah, Sumatera 1, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Andos Joko Suparyanto. Sumatera 2, Bapak Naufal Ihsan SH.MH. Jawa 1, Bapak Khairuddin SH CIHC CSTMI. Jawa 2, Bapak Firman Setiawan SH.MH. Kalimantan saya sendiri. Dan Sulawesi 1, Ibu Gladys Mawati SH. Sulawesi 2, Bapak Abdul Qadir SH.MH. Beliau mengikuti via daring. Dan Waketum Maluku dan Papua, Ibu Farida Rahangyar SOS. Waketum Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Igusti Ngurah Mayun Yaksa. Kemudian diikuti pula oleh Waketum Luar Negeri Amerika Serikat, Bapak Jamie Rudi Tolalu MBA, dan Waketum Luar Negeri Malaysia, Bapak Henriansyah. Juga yang saya banggakan dan yang saya cintai kepada seluruh ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Relawan Nusantara Raya di setiap provinsi. Juga yang saya hormati, saya banggakan seluruh ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten kota, juga ketua dan pengurus pimpinan anak cabang di setiap kecamatan, juga pengurus pimpinan ranting di setiap desa dan kelurahan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa kita akan mencoba membedah mengenai tentang aplikasi KTAD BRNR atau Kartu Tanda Anggota Digital Barisan Relawan Nusantara Raya. Sebelum kita sampai kepada pembahasan tersebut, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa negara kita adalah merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan berada di tangan rakyat. Kapan rakyat itu berkuasa? Kapan rakyat itu berdaulat? Ketika rakyat ini dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Ada dua faktor penentu sehingga rakyat itu dikatakan bisa berdaulat. Yang pertama adalah ketika rakyat terlibat di dalam melakukan pengawasan, pemantauan, serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini, baik itu kebijakan mengenai program tentang ekonomi,
baik itu kebijakan mengenai program mengenai tentang lingkungan, tentang keamanan, tentang sosial dan politik. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah rakyat bisa dikatakan berdaulat ketika stabilitas ekonominya itu terpenuhi, dalam artian bahwa kesejahteraannya memadai. Berangkat dari kedua faktor ini, BRNR menjadikan sebagai sebuah tantangan. Olehnya itu, maka BRNR berkarya, berinovasi, membuat strategi yang kompleksitas serta berkelanjutan. Ini yang akan menjawab tantangan tersebut. Dua faktor ini kalau kita simpulkan adalah, yang pertama, rakyat bisa dikatakan berdaulat ketika rakyat itu ikut serta melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, melakukan pengawalan terhadap program-program pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat akan berdaulat, bisa menentukan nasib, bisa menentukan masa depannya sendiri ketika rakyat itu memiliki perekonomian yang cukup berarti dalam hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Apakah BRNR dapat menjawab tantangan tersebut? Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan secara seksama bagaimana isi daripada arahan atau sambutan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara Raya, Bapak Haji Imron Saleh Majoa, yang mengatakan bahwa kita perlu KTAD ini dimaksudkan, dimanfaatkan oleh anggota dengan tujuan supaya anggota sejahtera. Apakah benar demikian? Baik, kita coba lihat ya. Aplikasi BRNR ini merupakan kartu tanda anggota digital Barisan Relawan Nusantara Raya. Aplikasi super kartu keanggotaan digital pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur super lengkap yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, sehingga kita bisa berinteraksi, bisa berdiskusi, bisa bertransaksi tanpa perlu repot keluar masuk aplikasi, karena semuanya bisa dilakukan dalam satu platform, yaitu KTAD BRNR. Untuk bisa mendaftar di aplikasi KTAD BRNR, kita harus direkomendasikan oleh anggota agar mendapatkan nomor referral. Karena aplikasi ini tidak bersifat publik dan dirancang khusus hanya untuk anggota komunitas Barisan Relawan Nusantara Raya. Lewat aplikasi ini, kita bisa berinteraksi dengan sesama anggota melalui satu fitur yang disebut dengan Omon. Ya, fitur ini setara dengan Wawa. Ya, fitur pesan pribadi antar pengguna. Ada namanya fitur Omon. Itu satu fitur. Kemudian selanjutnya, ada juga fitur menonton video bareng bernama Pansos. Pansos ini kalau kita, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering lah itu kan, ini setara dengan tok-tok lah, Pansos ini. Dan kita bisa nyawer di dalamnya. Ada fitur yang disebut dengan nyawah atau nyawer buah, yaitu kegiatan memberi gift pada saat live video yang diwakili oleh gambar buah, seperti ada mangga, ada pisang, ada jambu, dan durian. Semua buah-buah ini ada nilainya. Ya. Dan selanjutnya ada juga fitur forum diskusi bernama Ngegas. Yang Ngegas ini kalau Bapak dan Ibu sering main FB ya, yaitu setara, hampir sama dengan itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, di mana dalam Ngegas ini anggota bisa berdiskusi dengan anggota lain secara terbuka. Selanjutnya, selain daripada fitur-fitur medsos tersebut,
Ada juga fitur PPOB yaitu Payment Point Online Bank buat membayar berbagai macam tagihan. Jadi Bapak dan Ibu dengan masuknya di KTAD BRNR ini tidak perlu lagi keluar kemudian melakukan transaksi di dalam aplikasi yang lain. Karena begitu masuk di KTAD BRNR ini sudah ada fitur PPOB yang juga fungsi dan manfaatnya sama, yaitu bisa membayar tagihan listrik, bisa membayar PDAM, dan lain-lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, kita tadi berbicara terkait tentang lapangan pekerjaan. Ya. Perlu diketahui bahwa di antara fitur-fitur yang ada di dalam KTAD BRNR ini, semakin banyak kita melakukan transaksi, semakin besar pula potensi cuan yang bisa kita dapatkan. Saya kira jelas di sini kalau kita berbicara tentang cuan. Oke, untuk sementara kita bisa break dulu. Mohon kepada saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat pengurus yang ada di seluruh wilayah Nusantara, jangan tinggalkan lokasi, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Terima kasih banyak.